Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali Abu Rizal Bakri menyatakan terbukanya kemungkinan Partai Golkar mendukung Basuki Cahayapurnama dalam kontestasi politik di Pilkada DKI. Namun hingga saat ini Golkar masih menjajaki sejumlah bakal calon kandidat lainnya. Setelah dukungan bulat dari Partai Nasdem dan Hanura, Partai Golkar menurut Abu Rizal Bakri tidak menutup kemungkinan akan mendukung petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk bertarung dalam Pilgub DKI 2017. Namun Ical enggan menyebutkan lebih jauh kapan Golkar akan mengumumkan calon gubernur yang akan diusung. Alasannya pengumuman calon gubernur DKI dari Golkar bisa saja dilakukan sebelum atau sesudah Munas Rekonsiliasi Golkar. Ini menjadikan malam ini semua lampu kita yang basah. Buka kemungkinan akan adanya dukungan dari partai politik lain. Dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama untuk berlaga dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang terus menguat. Diawali oleh Partai Nasdem yang telah menyatakan dukungan resmi pada awal Februari lalu, hari ini Partai Hanura juga secara resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan Basuki Cahayapurnama dan Heru Budi Hartono. Ahok menyambut baik dukungan dari Partai Hanura yang disebutnya memiliki kesamaan visi tentang perubahan dan pemimpin yang memiliki kemauan untuk melayani. Terlebih karena Partai Hanura juga tidak mempersoalkan pilihannya untuk maju melalui jalur independen. Ya, saya tentu pertama terima kasih pada Hanura, terutama Pak Wiranto, karena memang hubungannya cukup baik selama ini. Saya kira memang Pak Wiranto selalu ingin melihat ada perubahan. Beliau selalu katakan, dia partai hati nurani rakyat, dengan cari orang yang bisa melayani rakyat dengan nurani. Walaupun beliau sadar di dalam partainya pun tidak semua punya hati nurani dan melayani. Maka kalau kita ketemu di luar partai pun beliau pasti dukung. Sebenarnya dari awal beliau sudah sampaikan pasti dukung. Cuma saya katakan saya akan perorangan. Beliau juga katakan saya tidak masalah mau perorangan atau lewat partai. Yang penting ada model. Bahwa sebetulnya di Indonesia itu masih banyak politisi, parpol yang ingin melayani dengan hati nurani. Meski memilih jalur independen, namun popularitas Ahok membuat sangat terbuka kemungkinan akan adanya partai-partai politik lain yang menyatakan dukungan kepadanya. Apalagi di pilkada, di tengah party ID yang sangat lemah, itu sekarang orang mencari figur yang kira-kira progresif, kemudian figurnya transformatif. Dan sekarang ketika ada figur itu dan misalnya bisa mengikat pemilih, itu bisa saja meskipun dia berasal dari jalur perseorangan, dia bisa memenangi kontestasi. Sementara itu Partai Amanat Nasional atau PAN saat ini masih melakukan kajian terhadap calon-calon yang akan maju dalam Pilkada DKI. PAN yang hanya memiliki 2 kursi di DPRD DKI Jakarta membuat partai ini mau tak mau harus menjalin kerjasama dengan partai politik lain untuk mengusung kandidat. Saat ini PAN masih mempelajari, mengkaji kondisi di DKI terkait Pilgub yang akan dilaksanakan tahun 2017. Jadi tim pilkada kami saat ini masih melakukan kajian terhadap calon-calon yang memang sudah akan maju. Tapi kita sadar bahwa PAN ini juga memiliki keterbatasan karena kursi PAN di DPR RI, di DPRD saat ini hanya 2, gitu ya. Sehingga kami merasa bahwa kami perlu mengikat kerjasama dengan parpol-parpol yang lain. Selain dukungan dari Partai Nasdem dan Hanura, relawan teman Ahok kini juga terus bekerja menggalang KTP dukungan. Target perolehan dukungan sebanyak 1 juta KTP pada Mei mendatang akan menjadi tiket utama bagi Ahok dan Heru untuk berlaga dalam kontestasi Pilgub DKI yang diyakini akan menjadi hajatan politik yang panas dan menarik perhatian publik. Yang menyaksikan teman Ahok harus loncat dari Monas loh. Kalau saya cuma nggak jadi gubernur, biasa-biasa aja. Untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 terus bertambah. Salah satunya posko dukungan di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Setelah relawan teman Ahok mengumumkan warga boleh membuka posko dukungan Ahok di rumah pribadi, permintaan untuk membuka posko cukup banyak yang berdatangan. Salah satunya adalah Mahrus, warga Pulau Kelapa di Kepulauan Seribu. Mahrus datang ke sekretariat teman Ahok untuk meminta izin membuka posko. Sebelumnya Mahrus telah mendaftarkan KTP-nya sebagai dukungan terhadap Ahok. Mahrus juga berhasil mengumpulkan KTP dari orang-orang di sekitarnya hingga kemudian berniat membuka posko di rumahnya. Selain Mahrus, ada seorang warga
Di Jakarta Timur, Bambang Purwoko yang juga datang untuk mengajukan pembukaan posko. Menurut Bambang, di wilayah tempat tinggalnya belum ada posko dukungan Ahok, sementara banyak warga yang ingin memberikan dukungan. Dengan bertambahnya partisipasi warga yang ingin membuka posko, teman Ahok semakin yakin dapat mengumpulkan 1 juta KTP pada Juli mendatang. Untuk membantu supaya Pak Ahok mendapatkan 1 juta ya, 1 juta. Kan rumah saya pinggir jalan dalam kampung itu kan sering lewat, tinggal buka pintu gerbangnya, nanti kan tinggal udah kasih meja kan duduk anak saya atau siapa nanti nungguin bisa. Dua partai politik, PKB dan P3 memastikan tidak akan mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Kedua partai ini justru akan mencari sosok untuk melawan Ahok memperebutkan kursi DKI 1. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memastikan tidak akan mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam Pilkada DKI 2017. Menurut Sekretaris Jenderal PKB Abdul Qadir Kading, pihaknya menutup peluang untuk Ahok karena Ahok sudah memilih jalur independen. Belum. Kita belum melihat Ahok sebagai alternatif jadi solusi. Sesungguhnya orang-orang Jakarta juga belum tentu semua mau Ahok. Banyak yang nggak mau juga. Sikap yang sama disampaikan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menurut Ketua Umum P3 hasil Muktamar Surabaya, Roma Hurmuzi, kini pihaknya masih memperhitungkan kandidat yang akan maju melawan Ahok. Salah satunya Abraham Lunggana alias Lulung. Dimanapun calon petahana itu pasti dihitung memiliki peluang. Namun apakah kemudian P3 akan melabuhkan pilihan kepada Pak Ahok masih terlalu pagi membicarakan itu, karena kita juga melihat bahwa keseriusan Pak Ahok untuk menggarap pemberangkatan dirinya dari jalur independen juga tidak membuat partai-partai politik merasa terlalu berkepentingan untuk mendukung Pak Ahok begitu. Sementara itu dua pengurus DPD DKI Partai Hanura, Rahmat HS dan Bustamin Raharawin mengundurkan diri karena kecewa dengan sikap partai yang berbalik mendukung Ahok. Menurut keduanya, hasil musyawarah cabang DPD Hanura sebenarnya telah menyepakati tidak akan mendukung Ahok, sehingga sikap partai mendadak berbalik arah dituding sebagai bentuk haus kekuasaan. Partai Hanura, banyak kader-kader kita, ada 10 anggota DPRD kita. Mestinya salah satu tuh bisa didorong menjadi calon gubernur. Justru partai ini sangat berani mencalonkan yang bukan kader. Kalau lalu apa ini? Ini tanda-tanda apa? Saya yakin ini pertama kurang pede. Kalau mendorong kadernya sendiri tidak menang, akhirnya dia melakukan jalan kompas. Walau bukan kadernya, yang penting Partai Hanura mendukung yang bakalan menang. Ini adalah sifat kesombongan dari elit partai. Sudah yakin seolah-olah Ahok itu akan menang. Padahal saya punya keyakinan Ahok itu belum diuji, dipilih oleh rakyat Jakarta. Dengan saya pun Ahok masih menang saya karena saya punya pemilih sebagai caleg. Ahok mengatakan tidak masalah terhadap parpol yang tidak mendukung dirinya. Menurut Ahok, ia akan berpegang kepada relawan teman Ahok untuk membawanya maju dalam Pilkada DKI 2017. Ya nggak apa-apa, kan aku nggak ngarap dia dukung juga kok. Ya kan? Kita ngarapnya sama teman Ahok kok. Pada awal Maret lalu, Ahok telah memutuskan akan maju dalam Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen. Meski demikian, dua partai politik Nasdem dan Hanura secara resmi telah mendeklarasikan dukungan terhadap Ahok. Tim Liputan Metro TV. Kader Partai Hanura DKI Jakarta menyatakan keluar dari partai sebagai bentuk kekecewaan atas sikap Hanura yang mendukung Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Pelepasan seragam Partai Hanura sengaja dilakukan dua pengurus DPD DKI Partai, Rahmat HS dan Bustamin Raharawin, sebagai bentuk kekecewaan mereka atas sikap Hanura yang mendukung Ahok menjadi calon gubernur DKI. Padahal dari hasil musyawarah cabang Hanura DPD DKI sepakat untuk mendukung kader internal untuk dicalonkan sebagai gubernur dan menolak
menolak pencalonan Ahok. Rahmat HS dan Bustamin Raharawin yang menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Wakil Ketua DPD Bidang Pembinaan Legislatif dan Eksekutif tak terima dengan sikap partai yang dianggap rakus kekuasaan. Dukungan terhadap Ahok juga mencerminkan sikap tidak mau mengambil resiko dengan mendukung calon yang sudah pasti menang berdasarkan popularitas. Padahal Ahok dianggap hanya unggul dari survei. Ini adalah sifat kesombongan dari elit partai. Sudah yakin seolah-olah Ahok itu akan menang. Padahal saya punya keyakinan Ahok itu belum diuji, dipilih oleh rakyat Jakarta. Dengan saya pun Ahok masih menang saya karena saya punya pemilih sebagai caleg. Ahok tidak pernah punya pemilih. Pemilih Ahok itu hanya survei, hanya media, hanya yang di mall-mall. Dan ini sangat ironi kalau seandainya partai yang mestinya melahirkan kader-kader unggulan justru mencalonkan orang yang tidak sesuai dengan platform organisasi. Sejumlah jalur utama Bandung, Jakarta, dan sekitarnya. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas terkini, kami sudah bergabung bersama rekan-rekan kami. Ada Marcelina Gita di Cisarua, Patricia Jen di Garut, Jawa Barat, dan juga ada informasi lalu lintas dari NTMC Polri. Saya akan menuju ke Cisarua terlebih dahulu. Ada Gita di sana. Gita, seperti apa kondisi lalu lintas di jalur Puncak Bogor? Apakah masih diterapkan sistem buka tutup di sana? Situasi lalu lintas tepatnya di Simpang Cisarua Bogor, tepatnya di depan Taman Safari Indonesia, saat ini terpantau padat. Kepadatan kendaraan sudah terjadi sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini dikarenakan bertepatan dengan arah balik para wisatawan yang akan kembali ke Jakarta setelah menikmati berbagai lokasi wisata yang berada di wilayah Puncak Bogor. Padahal sebenarnya dari pihak Satlantas Polres Bogor telah menerapkan sistem buka tutup jalur, dan jalur yang dibuka ini adalah dari arah Puncak menuju ke Jakarta sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi. Berarti ini sudah menandakan jalur dari Puncak menuju Jakarta sudah dibuka sejak 13.30, dan ini berarti sudah menandakan 4 jam. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Satlantas Polres Bogor, jalur Puncak menuju Jakarta akan ditutup pada pukul 18 waktu Indonesia Barat ini, karena mengingat dari arah Jakarta menuju ke Puncak ini juga sudah terjadi antrian kendaraan karena sudah menunggu sejak 4 jam lamanya. Namun dari pihak Satlantas Polres Bogor masih menyatakan untuk sistem buka tutup jalur ini bersifat situasional melihat dari volume kendaraan yang ada, dan sampai saat ini untuk volume kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta ini meningkat sebanyak 30%, sehingga sampai saat ini dari pihak Satlantas Polres Bogor masih akan membuka jalur dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Saat ini hujan deras pun juga tengah mengguyur di wilayah Puncak Bogor, sehingga kendaraan yang akan melintas di wilayah ini harus mengurangi laju kendaraannya karena mereka harus berhati-hati, dan diperkirakan bahwa rekayasa lalu lintas masih akan terus dilakukan hingga esok hari bertepatan dengan hari terakhir libur panjang Paskah. Zakia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Marcelina Gita. Selanjutnya ada Jen. Bagaimana dengan kondisi lalu lintas di jalur wisata Garut, Jawa Barat? Ya Zakia, arus lalu lintas di daerah Sukaregang terpantau ramai lancar, di mana kemacetan hanya terjadi sepanjang 1 km, tepatnya berada di pusat oleh-oleh kulit khas Garut, di mana hari ini yang merupakan puncak liburan, biasanya wisatawan padat memadati area ini sehingga terjadi kemacetan dari parkirnya dua jalur di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Sementara di sini wisatawan banyak datang dari luar kota dengan menumpang bus pariwisata maupun mobil wisatawan, dan biasanya wisatawan yang di sini berbelanja produk aneka kulit khas Garut. Sementara untuk mengurangi kemacetan panjang di beberapa jalur menuju tempat objek wisata Garut,
Satlantas Polres Garut memberlakukan sistem satu arah, di mana sistem satu arah ini berlakukan bagi kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Garut, tepatnya dimulai dari daerah Kadunggora menuju ke Tarogang. Ya, kembali ke Anda di studio, Jakia. Baik, terima kasih Patricia Jane. Dan selanjutnya ada Bribda Cindy. Bribda Cindy, bagaimana kondisi lalu lintas di wilayah Bandung, Jawa Barat? Ya, Zakia, saat ini saya berada di kawasan Bandung Tengah, di mana pada sore hari ini kondisi arus lalu lintas dalam keadaan cukup mengalami kepadatan yang signifikan sejak pagi hari tadi. Dan kecepatan laju kendaraan hanya berkisar kurang lebih 20 km per jam saja. Yang didominasi oleh kendaraan pribadi dan arus lalu lintas padat dari arah Braga maupun Asia Afrika yang akan menuju ke tempat wisata seperti Lembang, Dago, dan sebagainya. Dan pemirsa, antisipasi adanya pertemuan arus dari arah Braga dan Asia Afrika menuju ke Lembang, di mana hal ini salah satu faktor penyebab terjadinya antrian kendaraan yang akan melaju. Serta angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya, begitu juga pejalan kaki yang berlalu lalang untuk menyeberang jalan. Dan pemirsa, sehubungan dengan perayaan Paskah 2016, di kawasan ini sudah adanya buka tutup jalur untuk memfasilitasi kirab budaya yang diselenggarakan masyarakat Bandung pada sore hari ini. Dan acara tersebut belum diperkirakan akan selesai pada sore hari. Untuk di kawasan Simpang 5 Bandung sendiri, pemirsa, banyaknya kendaraan yang memarkir di bahu jalan sehingga berdampak penyempitan ruas jalan di kawasan ini. Kami himbau bagi para pengendara agar tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda, patuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama, dan tetap utamakan keselamatan bukan kesempatan. Demikian Bribda Cindy melaporkan, kembali ke Anda saja, silakan. Baik, terima kasih Bribda Cindy atas informasinya, dan sebelumnya ada Patricia Jane serta Marsyalina Gita. Terima kasih teman-teman. Hari terakhir libur panjang pasca sejumlah titik. Di luar agenda resmi, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Luar Negeri dan Kepala BIN ke Istana. Sementara Filipina baru saja memutuskan menolak bantuan Indonesia untuk menyelamatkan 10 warga negara Indonesia yang disandera. Kita bergabung bersama rekan kami dari Salampesi yang akan melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Dari apa saja langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam upaya membebaskan warga negara Indonesia yang disandera? Sampai saat ini pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa langkah negosiasi merupakan langkah yang tepat untuk membebaskan 10 WNI yang ditawan atau disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina bagian selatan. Tadi baru saja sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso datang ke Kompleks Istana Kepresidenan untuk menemui Presiden Joko Widodo. Kepala BIN mengungkapkan bahwa langkah negosiasi masih terus dilakukan dan memastikan bahwa sudah ada anggota BIN yang ada di Filipina. Selain itu, Kepala BIN juga memastikan sudah mengetahui lokasi pasti di mana 10 WNI tersebut disandra, namun tidak diketahui apakah ke 10 WNI tersebut disandra secara bersamaan atau di tempat yang terpisah. Dan informasi baru dari Badan Intelijen Negara Indonesia, selain 10 WNI yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf, ternyata ada 11 warga negara asing lainnya yang terdiri dari warga negara Kanada, Belanda, Norwegia, dan juga warga negara Filipina sendiri. Yang artinya tidak hanya 10 warga negara Indonesia yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf, tapi juga ada 11 warga negara asing lainnya. Hal inilah yang diungkapkan oleh Sutioso menjadi opsi penyerangan menjadi sulit secara politis. Sementara itu terkait dengan penolakan Filipina atas bantuan militer Indonesia untuk membebaskan 10 WNI, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, hal tersebut merupakan hal yang sah dan Republik Indonesia menghormati keputusan Filipina. Hanya saja harus ada kepastian dari pemerintah Filipina terkait dengan keselamatan 10 warga negara Indonesia yang ditawan di wilayah Filipina. Berikut ini pernyataan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam persoalan yang menyangkut sandera awak kapal kita yang sekarang ini ditangani oleh pemerintah Filipina, tentunya kita menghormati itu. Yang paling penting adalah harus ada jaminan bahwa warga negara kita itu bisa diselamatkan. Karena bagaimanapun sekarang ini sudah dalam koordinasi Kemenlu,
Polri, TNI, dan kita bersabar masih menunggu, dan kita juga berkoordinasi dengan pemerintah Filipina meminta untuk jaminan agar para warga negara kita yang ditawan itu segera untuk bisa dibebaskan. Nah, komunikasi yang intensif itu terus dilakukan, dan saya juga berkoordinasi dengan Bu Menlu. Sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemenlu, tetapi belum bisa diumumkan kepada publik. Dan kami meyakini mudah-mudahan dengan approach pendekatan ini segera terselesaikan persoalan penyanderaan ini. Sejauh ini Istana meyakini bahwa langkah negosiasi mampu membebaskan 10 WNI yang ditawan di Filipina bagian selatan. Sementara itu baru saja Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meninggalkan Istana. Sementara di dalam Kepala BIN Sutioso masih melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Kembali ke studio, Robert. Baik, terima kasih Dade Salampesi atas informasi langsung dari Istana Negara di Jakarta. 3 dari 10 ABK asal Indonesia yang disandra oleh kelompok militan bersenjata di Filipina, Abu Sayyaf, berasal dari Sulawesi Selatan. Pihak keluarga berharap segala upaya penyelamatan yang dilakukan pemerintah dapat mengembalikan seluruh korban sandra dengan kondisi selamat. Rekan kami Humaira Balkis saat ini berada di kediaman salah satu ABK korban sandra, Rinaldi, di Makassar, Sulawesi Selatan. Balkis, kapan terakhir kali pihak keluarga mendapat kabar dari Rinaldi sebelum mengetahui bahwa Rinaldi dan juga 9 ABK lainnya disandra? Sumi, menurut keterangan dari pihak keluarga, terakhir kali keluarga mendapat kabar dari Rinaldi, salah satu dari 10 WNI yang disandra di Filipina, adalah pada tanggal 15 Maret 2016. Saat itu Rinaldi menghubungi ayahnya yang berada di Wotu, Luwu Timur, untuk meminta restu bahwa hari itu ia akan berlayar ke Filipina sebagai ABK dari kapal Brahma 12. Rinaldi juga berpesan setelah beberapa hari ia berlayar, ia akan sulit dihubungi selama kurang lebih 1 bulan. Setelah itu, keluarga hanya mengikuti perkembangan aktivitas Rinaldi melalui media sosial. Menurut pantauan keluarga, terakhir kali Rinaldi memperbaharui status pada media sosialnya di tanggal 23 Maret 2016 yang mengabarkan bahwa hari itu adalah hari terakhir ponsel selularnya aktif. Pelayaran ini adalah pelayaran tujuan negeri yang pertama bagi Rinaldi. Sejak ia lulus dari Akademi Pelayaran di Barombong pada tahun 2014, ia berlayar sebagai anak buah kapal pertambangan dengan tujuan dalam negeri saja. Perihal penyanderaan ini, pada tanggal 26 Maret 2016, ayahanda dari Rinaldi mendapat kabar dari salah seorang rekan kerja Rinaldi bahwa kapal Brahma 12 yang ditumpangi Rinaldi telah dibajak. Kemudian bapaknya Rinaldi mengabarkan keluarganya yang tinggal bersama Rinaldi di Makassar, karena sejak tamat SMA memang Rinaldi merantau ke Makassar dan tidak tinggal bersama kedua orang tua kandungnya. Kini seluruh keluarga berharap agar segala upaya pemerintah dapat mengembalikan seluruh ABK korban sandra dengan selamat, termasuk Rinaldi, karena Rinaldi adalah tulang punggung dari keluarga besarnya. Dan berikut pernyataan dari tantenya Rinaldi yang tinggal di Makassar, yaitu Hamsiar. Saya tidak pernah berhubungan langsung sama itu anak karena selama ini kita kan putus hubungan dari tanggal 23 Maret. Iya. Status terakhirnya di Facebook sempat lihat juga. Sampai statusnya di Facebook di tanggal 15 Maret dia masih sempat bilang doa untuk keselamatan buat dia untuk ke luar negeri. Mana kondisi lalu lintas di wilayah Bandung, Jawa Barat? Ya, saya saat ini saya berada di kawasan Bandung Tengah, di mana pada sore hari ini kondisi arus lalu lintas dalam keadaan cukup mengalami kepadatan yang signifikan sejak pagi hari tadi. Dan kecepatan laju kendaraan hanya berkisar kurang lebih 20 km per jam saja. Yang didominasi oleh kendaraan pribadi dan arus lalu lintas padat dari arah Braga maupun Asia Afrika yang akan menuju ke tempat wisata seperti Lembang, Dago, dan sebagainya. Dan pemirsa, antisipasi adanya pertemuan arus dari arah Braga dan Asia Afrika menuju ke Lembang, di mana hal ini salah satu faktor penyebab terjadinya antrian kendaraan yang akan melaju. Serta angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya, begitu juga pejalan kaki yang berlalu lalang untuk menyeberang jalan.
Dan pemirsa, sehubungan dengan perayaan Paskah 2016, di kawasan ini sudah adanya buka tutup jalur untuk memfasilitasi kirab budaya yang diselenggarakan masyarakat Bandung pada sore hari ini. Dan acara tersebut belum diperkirakan akan selesai pada sore hari. Untuk di kawasan Simpang 5 Bandung sendiri, pemirsa, banyaknya kendaraan yang memarkir di bahu jalan sehingga berdampak penyempitan ruas jalan di kawasan ini. Kami himbau bagi para pengendara agar tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda, patuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama dan tetap utamakan keselamatan bukan kesempatan. Demikian Bribda Cindy melaporkan, kembali ke Anda saja, silakan. Baik, terima kasih Bribda Cindy atas informasinya, dan sebelumnya ada Patricia Jen serta Marsyalina Gita. Terima kasih teman-teman. Hari terakhir libur panjang pasca sejumlah titik. Di luar agenda resmi, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Luar Negeri dan Kepala BIN ke Istana. Sementara Filipina baru saja memutuskan menolak bantuan Indonesia untuk menyelamatkan 10 warga negara Indonesia yang disandera. Kita bergabung bersama rekan kami dari Salampesi yang akan melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Dari apa saja langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam upaya membebaskan warga negara Indonesia yang disandera? Sampai saat ini pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa langkah negosiasi merupakan langkah yang tepat untuk membebaskan 10 WNI yang ditawan atau disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina bagian selatan. Tadi baru saja sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso datang ke Kompleks Istana Kepresidenan untuk menemui Presiden Joko Widodo. Kepala BIN mengungkapkan bahwa langkah negosiasi masih terus dilakukan dan memastikan bahwa sudah ada anggota BIN yang ada di Filipina. Selain itu, Kepala BIN juga memastikan sudah mengetahui lokasi pasti di mana 10 WNI tersebut disandra, namun tidak diketahui apakah ke 10 WNI tersebut disandra secara bersamaan atau di tempat yang terpisah. Dan informasi baru dari Badan Intelijen Negara Indonesia, selain 10 WNI yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf, ternyata ada 11 warga negara asing lainnya yang terdiri dari warga negara Kanada, Belanda, Norwegia, dan juga warga negara Filipina sendiri. Yang artinya tidak hanya 10 warga negara Indonesia yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf, tapi juga ada 11 warga negara asing lainnya. Hal inilah yang diungkapkan oleh Sutioso menjadi opsi penyerangan menjadi sulit secara politis. Sementara itu, terkait dengan penolakan Filipina atas bantuan militer Indonesia untuk membebaskan 10 WNI, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, hal tersebut merupakan hal yang sah dan Republik Indonesia menghormati keputusan Filipina. Hanya saja harus ada kepastian dari pemerintah Filipina terkait dengan keselamatan 10 warga negara ini. Kepadatan kendaraan sudah terjadi sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini dikarenakan bertepatan dengan arah balik para wisatawan yang akan kembali ke Jakarta setelah menikmati berbagai lokasi wisata yang berada di wilayah Puncak Bogor. Padahal sebenarnya dari pihak Satlantas Polres Bogor telah menerapkan sistem buka tutup jalur, dan jalur yang dibuka ini adalah dari arah Puncak menuju ke Jakarta sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi. Berarti ini sudah menandakan jalur dari Puncak menuju Jakarta sudah dibuka sejak 13.30 dan ini berarti sudah menandakan 4 jam. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Satlantas Polres Bogor, jalur Puncak menuju Jakarta akan ditutup pada pukul 18 waktu Indonesia Barat ini, karena mengingat dari arah Jakarta menuju ke Puncak ini juga sudah terjadi antrian kendaraan karena sudah menunggu sejak 4 jam lamanya. Namun dari pihak Satlantas Polres Bogor masih menyatakan untuk sistem buka tutup jalur ini bersifat situasional melihat dari volume kendaraan yang ada, dan sampai saat ini untuk volume kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta ini meningkat sebanyak 30%, sehingga sampai saat ini dari pihak Satlantas Polres Bogor masih akan membuka jalur dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Saat ini hujan deras pun juga tengah mengguyur di wilayah Puncak Bogor, sehingga kendaraan yang akan melintas di wilayah ini harus mengurangi laju kendaraannya karena mereka harus berhati-hati, dan diperkirakan bahwa rekayasa lalu lintas masih akan terus dilakukan hingga esok hari bertepatan dengan hari terakhir libur panjang Paskah. Zakia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Marsyalina Gita. Selanjutnya ada Jen. Bagaimana dengan kondisi lalu lintas di jalur wisata Garut, Jawa Barat?
Ya Jakia, arus lalu lintas di daerah Sukaregang terpantau ramai lancar, di mana kemacetan hanya terjadi sepanjang 1 km, tepatnya berada di pusat oleh-oleh kulit khas Garut, di mana hari ini yang merupakan puncak liburan, biasanya wisatawan padat memadati area ini sehingga terjadi kemacetan dari parkirnya dua jalur di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Sementara di sini wisatawan banyak datang dari luar kota dengan menumpang bus di pariwisata maupun mobil wisatawan, dan biasanya wisatawan yang di sini berbelanja produk aneka kulit khas Garut. Sementara untuk mengurangi kemacetan panjang di beberapa jalur menuju tempat objek wisata Garut, Satlantas Polres Garut memberlakukan sistem satu arah, di mana sistem satu arah ini berlakukan bagi kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Garut, tepatnya dimulai dari daerah Kadunggora menuju ke Tarogang. Ya, kembali ke Anda di studio, Jakia. Baik, terima kasih Patricia Jane. Dan selanjutnya ada Bribda Singgi. Bribda Singgi, bagaimana? Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali Abu Rizal Bakri menyatakan terbukanya kemungkinan Partai Golkar mendukung Basuki Cahayapurnama dalam kontestasi politik di Pilkada DKI. Namun hingga saat ini Golkar masih menjajaki sejumlah bakal calon kandidat lainnya. Setelah dukungan bulat dari Partai Nasdem dan Hanura, Partai Golkar menurut Abu Rizal Bakri tidak menutup kemungkinan akan mendukung petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk bertarung dalam Pilgub DKI 2017. Namun Ical enggan menyebutkan lebih jauh kapan Golkar akan mengumumkan calon gubernur yang akan diusung. Alasannya pengumuman calon gubernur DKI dari Golkar bisa saja dilakukan sebelum atau sesudah Munas Rekonsiliasi Golkar. Ini masih dikatakan malam ini semua lampu kita yang pasang, kita yang cat. Buka kemungkinan akan adanya dukungan dari partai politik lain. Dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama untuk berlaga dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang terus menguat. Diawali oleh Partai Nasdem yang telah menyatakan dukungan resmi pada awal Februari lalu, hari ini Partai Hanura juga secara resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan Basuki Cahayapurnama dan Heru Budi Hartono. Ahok menyambut baik dukungan dari Partai Hanura yang disebutnya memiliki kesamaan visi tentang perubahan dan pemimpin yang memiliki kemauan untuk melayani. Terlebih karena Partai Hanura juga tidak mempersoalkan pilihannya untuk maju melalui jalur independen. Ya, saya tentu pertama terima kasih pada Hanura, terutama Pak Wiranto, karena memang hubungannya cukup baik selama ini. Saya kira memang Pak Wiranto selalu ingin melihat ada perubahan. Beliau selalu katakan, dia partai hati nurani rakyat, dengan cari orang yang bisa melayani rakyat dengan nurani. Walaupun beliau sadar di dalam partainya pun tidak semua punya hati nurani dan melayani. Makanya kalau kita ketemu di luar partai pun beliau pasti dukung. Sebenarnya dari awal beliau sudah sampaikan pasti dukung. Cuma saya katakan saya akan perorangan. Beliau juga katakan saya tidak masalah mau perorangan atau lewat partai. Yang penting ada model bahwa sebetulnya di Indonesia itu masih banyak politisi, parpol yang ingin melayani dengan hati nurani. Meski memilih jalur independen, namun popularitas Ahok membuat sangat terbuka kemungkinan akan adanya partai-partai politik lain yang menyatakan dukungan kepadanya. Apalagi di pilkada, di tengah party ID yang sangat lemah, itu sekarang orang mencari figur yang kira-kira progresif, kemudian figurnya transformatif. Dan sekarang ketika ada figur itu dan misalnya bisa mengikat pemilih, itu bisa saja meskipun dia berasal dari jalur perseorangan, dia bisa memenangi kontestasi. Sementara itu Partai Amanat Nasional atau PAN saat ini masih melakukan kajian terhadap calon-calon yang akan maju dalam Pilkada DKI. PAN yang hanya memiliki 2 kursi di DPRD DKI Jakarta membuat partai ini mau tak mau harus menjalin kerjasama dengan partai politik lain untuk mengusung kandidat. Saat ini PAN masih mempelajari, mengkaji
kondisi di DKI terkait Pilgub yang akan dilaksanakan tahun 2017. Jadi tim pilkada kami saat ini masih melakukan kajian terhadap calon-calon yang memang sudah akan maju. Tapi kita sadar bahwa PAN ini juga memiliki keterbatasan karena kursi PAN di di DPRD saat ini hanya 2, gitu ya. Sehingga kami merasa bahwa kami perlu mengikat kerjasama dengan parpol-parpol yang lain. Selain dukungan dari Partai Nasdem dan Hanura, relawan teman Ahok kini juga terus bekerja menggalang KTP dukungan. Target perolehan dukungan sebanyak 1 juta KTP pada Mei mendatang akan menjadi tiket utama bagi Ahok dan Heru untuk berlaga dalam kontestasi Pilgub DKI yang diyakini akan menjadi hajatan politik yang panas dan menarik perhatian publik. Yang menyaksikan teman Ahok harus loncat dari Monas loh. Kalau saya cuma nggak jadi gubernur, biasa-biasa aja. Untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 terus bertambah. Salah satunya posko dukungan di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Setelah relawan teman Ahok mengumumkan warga boleh membuka posko dukungan Ahok di rumah pribadi, permintaan untuk membuka posko cukup banyak yang berdatangan. Salah satunya adalah Mahrus, warga Pulau Kelapa di Kepulauan Seribu. Mahrus datang ke sekretariat teman Ahok untuk meminta izin membuka posko. Sebelumnya Mahrus telah mendaftarkan KTP-nya sebagai dukungan terhadap Ahok. Mahrus juga berhasil mengumpulkan KTP dari orang-orang di sekitarnya hingga kemudian berniat membuka posko di rumahnya. Selain Mahrus, ada seorang warga di Jakarta Timur, Bambang Purwoko, yang juga datang untuk mengajukan pembukaan posko. Menurut Bambang, di wilayah tempat tinggalnya belum ada posko dukungan Ahok, sementara banyak warga yang ingin memberikan dukungan. Dengan bertambahnya partisipasi warga yang ingin membuka posko, teman Ahok semakin yakin dapat mengumpulkan 1 juta KTP pada Juli mendatang. Untuk membantu supaya Pak Ahok mendapatkan 1 juta ya, 1 juta. Kan rumah saya pinggir jalan dalam kampung itu kan sering lewat, tinggal buka pintu gerbangnya, nanti kan tinggal udah kasih meja kan duduk anak saya atau siapa nanti nungguin bisa. Dua partai politik, PKB dan P3, memastikan tidak akan mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Kedua partai ini justru akan mencari sosok untuk melawan Ahok memperebutkan kursi DKI 1. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memastikan tidak akan mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam Pilkada DKI 2017. Menurut Sekretaris Jenderal PKB Abdul Qadir Kading, pihaknya menutup peluang untuk Ahok karena Ahok sudah memilih jalur independen. Belum. Kita belum melihat Ahok sebagai alternatif jadi solusi. Sesungguhnya orang-orang Jakarta juga belum tentu semua mau Ahok. Banyak yang nggak mau juga. Sikap yang sama disampaikan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menurut Ketua Umum P3 hasil Muktamar Surabaya, Roma Hurmuzi, kini pihaknya masih memperhitungkan kandidat yang akan maju melawan Ahok. Salah satunya Abraham Lunggana alias Lulung. Dimanapun calon petahana itu pasti dihitung memiliki peluang. Namun apakah kemudian P3 akan melabuhkan pilihan kepada Pak Ahok masih terlalu pagi membicarakan itu, karena kita juga melihat bahwa keseriusan Pak Ahok untuk menggarap pemberangkatan dirinya dari jalur independen juga tidak membuat partai-partai politik merasa terlalu berkepentingan untuk mendukung Pak Ahok begitu. Sementara itu dua pengurus DPD DKI Partai Hanura, Rahmat HS dan Bustamin Raharawin mengundurkan diri karena kecewa dengan sikap partai yang berbalik mendukung Ahok. Menurut keduanya, hasil musyawarah cabang DPD Hanura sebenarnya telah menyepakati tidak akan mendukung Ahok, sehingga sikap partai mendadak berbalik arah dituding sebagai bentuk haus kekuasaan. Partai Hanura, banyak kader-kader kita, ada 10 anggota DPRD kita. Mestinya salah satu tuh bisa didorong menjadi calon gubernur. Justru partai ini sangat mencalonkan yang bukan kader. Kalau lalu apa ini? Ini tanda-tanda apa? Saya yakin ini pertama kurang pede. Kalau mendorong kader
kadernya sendiri tidak menang, akhirnya dia melakukan jalan kompas, walaupun bukan kadernya, yang penting Partai Hanura mendukung yang bakalan menang. Ini adalah sifat kesombongan dari elit partai. Sudah yakin seolah-olah Ahok itu akan menang. Padahal saya punya keyakinan Ahok itu belum diuji, dipilih oleh rakyat Jakarta. Dengan saya pun Ahok masih menang saya karena saya punya pemilih sebagai caleg. Ahok mengatakan tidak masalah terhadap parpol yang tidak mendukung dirinya. Menurut Ahok, ia akan berpegang kepada relawan teman Ahok untuk membawanya maju dalam Pilkada DKI 2017. Ya nggak apa-apa, kan aku nggak ngarap dia dukung juga kok. Ya kan? Kita ngarapnya sama teman Ahok kok. Pada awal Maret lalu, Ahok telah memutuskan akan maju dalam Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen. Meski demikian, dua partai politik Nasdem dan Hanura secara resmi telah mendeklarasikan dukungan terhadap Ahok. Tim Liputan Metro TV. Kader Partai Hanura DKI Jakarta menyatakan keluar dari partai sebagai bentuk kekecewaan atas sikap Hanura yang mendukung Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Pelepasan seragam Partai Hanura sengaja dilakukan dua pengurus DPD DKI Partai, Rahmat HS dan Bustamin Raharawin, sebagai bentuk kekecewaan mereka atas sikap Hanura yang mendukung Ahok menjadi calon gubernur DKI. Padahal dari hasil musyawarah cabang Hanura DPD DKI, sepakat untuk mendukung kader internal untuk dicalonkan sebagai gubernur dan menolak pencalonan Ahok. Rahmat HS dan Bustamin Raharawin yang menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Wakil Ketua DPD Bidang Pembinaan Legislatif dan Eksekutif tak terima dengan sikap partai yang dianggap rakus kekuasaan. Dukungan terhadap Ahok juga mencerminkan sikap tidak mau mengambil resiko dengan mendukung calon yang sudah pasti menang berdasarkan popularitas. Padahal Ahok dianggap hanya unggul dari survei. Ini adalah sifat kesombongan dari elit partai. Sudah yakin seolah-olah Ahok itu akan menang. Padahal saya punya keyakinan Ahok itu belum diuji, dipilih oleh rakyat Jakarta. Dengan saya pun Ahok masih menang saya karena saya punya pemilih sebagai caleg. Ahok tidak pernah punya pemilih. Pemilih Ahok itu hanya survei, hanya media, hanya yang di mall-mall. Dan ini sangat ironi kalau seandainya partai yang mestinya melahirkan kader-kader unggulan justru mencalonkan orang yang tidak sesuai dengan platform organisasi. Sejumlah jalur utama Bandung, Jakarta, dan sekitarnya. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas terkini, kami sudah bergabung bersama rekan-rekan kami. Ada Marcelina Gita di Cisarua, Patricia Jen di Garut, Jawa Barat, dan juga ada informasi lalu lintas dari NTMC Polri. Saya akan menuju ke Cisarua terlebih dahulu. Ada Gita di sana. Gita, seperti apa kondisi lalu lintas di jalur Puncak Bogor? Apakah masih diterapkan sistem buka tutup di sana? Situasi lalu lintas tepatnya di Simpang Cisarua Bogor, tepatnya di depan Taman Safari Indonesia saat ini terpantau